Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi salah satu tugas mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem terdistribusi, tujuan dari sistem terdistribusi, karakteristik, manfaat, kelebihan, dan kekurangan sistem terdistribusi. Satu lagi yaitu arsitektur sistem terdistribusi. Langsung saja ke pengertian apa itu sistem terdistribusi. Jadi, sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi terintegrasi sehingga tampak oleh user sebagai satu sistem komputer. Jadi langsung saja ke tujuan dari sistem terdistribusi. Tujuan utama dari sistem terdistribusi ini adalah untuk menghubungkan para pengguna dan sumber daya dalam cara yang transparan dan open dan stabil. Selanjutnya kita ke karakteristik sistem terdistribusi. Karakteristik sistem terdistribusi terdiri ada 6 poin. Yang pertama yaitu resource, access, and sharing. Jadi, resource, access, and sharing adalah kemampuan pengguna hardware atau software atau data dimanapun dan kapanpun. Karakteristik ini juga yang menentukan siapa saja yang dapat mengakses sebuah resource dalam sebuah sistem terdistribusi. Selanjutnya, poin kedua yaitu openness atau keterbukaan. Sebuah keterbukaan dalam sistem terdistribusi memiliki pengertian kemampuan sebuah sistem dalam mengembangkan fleksibilitas terhadap peningkatan kinerja sebuah sistem. Selanjutnya, konkurensi. Semua proses dalam sistem terdistribusi dilakukan secara konkurensi atau secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk mencegah inkonsistensi dan ketidakvalidan sebuah data dan proses. Sebagai contoh, dalam sebuah aplikasi web yang diakses oleh banyak user, ketika server melakukan sebuah update, maka semua user yang mengakses halaman web tersebut akan langsung mendapatkan update terbaru pada web tersebut. Selanjutnya, scalability. Scalability ini memiliki pengertian bahwa sebuah sistem terdistribusi harus dapat ditingkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen-komponen di dalamnya. Selanjutnya, fault toleransi. Toleransi kesalahan yaitu adalah terjadi dalam sebuah sistem, entah itu disebabkan karena masalah jaringan, power supply, bencana alam atau human error. Poin yang terakhir yaitu transparansi. Secara umum, transparansi di sini tidak berlaku untuk user biasa yang mengutamakan fungsionalitas, apakah ia sedang menggunakan sistem yang terdistribusi atau tidak. Namun, secara khusus, bagi seorang pengelola, baik itu developer atau administrator, sistem sangat perlu untuk mengetahui arsitektur dari sistem yang sedang digunakan karena untuk mempermudah bagi mereka dalam mengembangkan dan memelihara sistem tersebut. Selanjutnya kita menuju ke manfaat sistem terdistribusi. Manfaat sistem terdistribusi ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu data sharing. Jadi data sharing ini yaitu mengizinkan pengguna untuk bisa mengakses data yang sama. Selanjutnya adalah device sharing. Device sharing ini mengizinkan pengguna untuk bisa mengakses perangkat keras yang sama. Poin ketiga yaitu communication. Communication ini memungkinkan pengguna bisa melakukan komunikasi
jauh lebih mudah. Selanjutnya yaitu multi-user computing. Menerapkan banyak user yang dapat login pada saat bersamaan untuk mengakses sistem. Poin terakhir yaitu manfaat sistem terdistribusi ini adalah flexibility, yang dimana pertama itu membagi beban kinerja pada perangkat yang tersedia dengan cara yang efektif. Kedua, dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasi sistem. Yang ketiga, fasilitas lokal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, yaitu memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Yang kelima, susunan sistem bisa disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan. Yang terakhir yaitu memungkinkan beberapa bagian atau lokal mengadakan percobaan konsep baru dan fasilitas baru untuk mengurangi risiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Lalu kita menuju ke selanjutnya, yaitu kekurangan sistem operasi terdistribusi. Jadi kekurangan sistem terdistribusinya yaitu ada 4 poin. Yang pertama, secara umum atau secara rancangan, implementasi, dan maintenance atau error heading jadi lebih kompleks daripada arsitektur terpusat. Selanjutnya, asumsi terhadap sistem yang terhubung jaringan. Setiap orang diperbolehkan untuk bisa mengakses data pada jaringan publik. Asumsi ini bisa menjadi lubang keamanan terhadap pengaksesan data secara tidak sah. Yang poin ketiga yaitu membutuhkan banyak usaha untuk mengonsumsi sistem. Yang terakhir, poin keempat, yaitu sulit diproduksi terhadap kita lanjut, yaitu poin keempat, sulit diproduksi terhadap ketidakstabilan sistem tergantung dari sistem organisasi dan banyaknya akses terhadap jaringan.